Welcome to Dr. Sonia Wibisono YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik like, klik share agar teman-teman bisa dengar juga manfaatnya. Klik lonceng, gambar lonceng, silahkan komentar sebanyak-banyaknya. Hari ini saya sama Dr. Sonia Wibisono juga Dr. Teresia bakal ngebahas apa itu terapi plasma darah atau terapi plasma darah atau terapi plasma konvalesen. Penting banget karena katanya si terapi plasma darah ini terapi plasma darah ini terbukti atau sedang diuji untuk bisa menyembuhkan para pasien COVID. Sebentar ya. Halo, hai. Nah, ayo Bu Dokter, kita mulai live-nya. Hai, Nah, Ming, apa halo, kabar? apa kabar? Apa kabar? Bu Dokter? Aku baik-baik. Aku Ya. bareng Dokter Monica juga nih Ya. dari Bandung. Dokter Monica sehat-sehat semua ya. Wow, udah pada standby nih, penting banget nih. Penting dong mau ketemu Aming gitu loh, penting dong. Kak, apa ya, the most important things tuh orang-orang kayak kalian gitu kan, that's matter. Kalau aku mah apalah, cuman remah-remah berlian doang. Remah-remah berliannya banyak ya, Ming. Amin. Nggak butuh berlian, sekarang mah butuh sehat dok, bener nggak? Iya bener, yang butuh sehat ya. Betul Sekarang yang banget. butuh sehat. Iya, maaf ini Zoom saya lagi error dokter Monica, sorry banget ya. Iya betul. Iya, ini kita bisa, kayaknya bisa live-nya bertiga di IG, kayaknya di dokter. Emang bisa live bertiga? Live bertiga bisa dok? Bisa. Aku tinggal. Masa sih? Gimana caranya live bertiga? Bisa? Coba caranya gimana, Ming? Nah sekarang dokter tolong dokter Monica tolong komen di IG live kita, nanti aku add buat live gabung bareng live-nya, jadi bisa bertiga. Oh bisa. Coba dokter Monica coba dimasuk ke IG-nya Amin. Terus coba share request. Oh jadi ya. Oke, ini Pak follower-followernya standby dulu ya. Kita bakal netizen follower standby, kita bakal bahas tentang apa itu terapi plasma convalescent. Penting banget, udah ada 2 expert yang emang punya kompetensi untuk menjelaskan secara rinci apa itu terapi plasma darah ya. Ini penting banget karena bisa dibilang salah satu terobosan revolusioner di dunia kedokteran yang ditemukan oleh para ahli dokter kita ya. Setahunya saya atau mudah aja dari dulu saya nggak tahu deh dok ya. Tapi kita bakal. Ya dok. Jadi memang ini di Amerika itu udah di-approve gitu FDA, dia boleh melakukan. Kalau di Amerika udah boleh terapi plasma, di sini juga udah. Cuma kan masalahnya kita tuh kan kejar-kejaran sama COVID, jadi nggak bisa langsung bilang ini udah selesai diteliti. Jadi selama diteliti sambil dikerjakan juga. Gitu dok ya. Jadi Ameng makasih banget nih bisa bantuin edukasi tentang terapi plasma, soalnya penting banget karena sekarang kan belum ada obatnya nih Ming. Ya. Jadi belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Vaksin aktif juga belum ditemukan. Jadi kan masih 18 bulan lagi karena kalau aktif itu memang susah banget, harus dites dulu di animal dulu, di hewan dulu, abis itu baru di manusia. Nah, makanya kalau kita sekarang lakukannya vaksin yang pasif gitu. Jadi vaksin pasif itu yaitu terapi plasma, di mana dia ngambil antibodi dari yang sudah sembuh. Yang udah sembuh 2 minggu tuh udah gak ada gejala, sama PCR, tes PCR-nya 2 kali itu udah negatif. Nah, dia boleh donor plasma. Diambil plasmanya, terus di darahnya, jadi kayak donor darah gitu, terus dimasukin mesin plasmaferesis, terus nanti
suntikin ke yang orang sakit. Nah, yang sakit itu kayak apa kriterianya yang boleh terima? Biasanya tuh yang udah mulai kayak sesak napas, udah mulai agak berat sakitnya. Tapi kalau bisa, kata dokter Monica juga, masukinnya itu jangan pas udah telat. Jadi jangan udah sakit kritis parah. Jadi mesti mulai pas mulai sesak napas itu. Jadi tadinya ada apa? Tadinya ada asumsi yang mengatakan bahwa pasien yang menerima terapi plasma darah itu dengan kondisi apa ya, prognosisnya udah nggak bagus lah ya gitu kan. Nah, sekarang ternyata opini itu dibantahkan bahwa lebih baik dari awal aja ya ketika emang ada gejala gitu ya, Dok ya. Supaya gejalanya sesek gitu, mulai sesek jadi agak parah. Jadi kalau gejala yang agak ringan atau yang ada juga yang nggak bergejala tapi imunoglobulinnya positif, nah itu mungkin dirawat di rumah nggak apa-apa, jadi cuma dikasih obat. Tapi kalau udah mulai sesek-sesek napas, nah itu harus segera ke rumah sakit, nggak boleh didiamin di rumah aja. Tapi Dok, ada satu pertanyaan penting nih. Kalau memang terapi plasma konvalesen atau terapi plasma darah ini udah dipraktekkan atau diimplementasikan gitu kan di kebanyakan dokter di Amerika, tetapi mengapa statistik data pasien yang lewat di Amerika kok banyak banget ya? Apakah emang karena telat atau baru-baru saja dilakukan? Itu yang mau kita tahu gitu loh. Itu baru sih, baru dilakukan ini semua. Jadi kayaknya, dan juga nggak semua rumah sakit tuh punya mesinnya. Nah, mesinnya ini agak susah. Makanya di Jakarta juga cuma ada di RSPAD, terus di RSCM, tapi yang lebih ngerjain RSPAD. Terus nanti di kota-kota lain, dokter Monica yang mungkin lebih ngerti gitu ya, di kota-kota lain apa aja, siapa aja yang udah melakukan. Karena mesinnya ini susah. Nggak semua kota juga punya, Ming. Jadi, dan terus transfernya itu kemarin aku ngobrol sama Depkes tuh transfernya, misalnya kan plasmanya kan diambil dari donor, kemudian mau ditransport ke rumah sakit Indonesia, apalagi kan gede banget. Nah itu tuh jauh tuh jaraknya susah, soalnya tuh mesti sampai minus derajat Celcius nyimpen plasma itu buat ditransport. Jadi kalau enggak, dia antibodinya nggak bisa hidup gitu, makanya harus sampai minus derajat Celcius, jadi susah transportnya, apalagi Indonesia kan jauh-jauh tuh pulaunya. Nah itu susah. Kalau di Amerika juga gitu, kayaknya mungkin dia nggak semua center itu bisa melakukan gitu, makanya juga belum semua bisa berhasil diterapi, karena ini kan virusnya kan baru banget tuh, baru Desember 2019, jadi dia belum iya, jadi belum penelitiannya segala belum benar-benar total banyak. Sedangkan kan kalau semuanya tuh baru bagus itu kan penelitian harus sampai bertahun-tahun gitu. Tapi emang si terapi plasma darah ini emang salah satu prosedur yang dilakukan sebagai salah satu tindakan terapi vaksin pasif sebelum ada vaksin aktif ya Kak ya? Apakah emang baru-baru sekarang karena emang zamannya udah canggih atau emang udah dilakukan dari zaman dulu Kak? Atau gimana? Yang terapi plasma, dia sering dilakukan. Jadi dulu-dulu juga banyak kan cerita-cerita tuh ya, kayak Ebola, terus kayak Spanish flu, nah gitu-gitu juga itu mereka juga melakukan terapi plasma ini juga. Jadi sebagai alternatif sampai nanti vaksin aktifnya udah keluar. Tapi kayak HIV, AIDS gitu kan sampai sekarang juga belum ada tuh vaksinnya kan. Sampai sekarang juga belum ada, baru obat-obat aja. Iya, baru ada buat HIV itu baru ada antiretroviral doang kan yang emang harus secara oral dikonsum terus untuk emang maintain terus ya Kak ya. Cuma maksud aku kayak berapa persen tingkat kesembuhan dari si terapi plasma darah ini Bu Dokter? Nah, mungkin nanti itu dijawab Dokter Monica ya. Yang lebih detail, yang lebih. Iya, kita mau pindah aja. Mau switch ke Dokter Tres? Boleh. Boleh ya? Aku berarti lift ya. Liftnya caranya gimana nih liftnya? Gatek. Nggak apa-apa. Coba ya, aku. Gini aja sekarang. Oke, kita sudahi dulu aja. Nanti sekarang aku follow dokter. Udah nih bisa. Jangan sudahi dokter langsung. Amin langsung aja ke itu. Aku lift ya. Bye, langsung ke Dokter Tres ya, buat infonya lebih lanjut ya. See you Ming, thank you. Ya. Oke. Sekarang aku harus gimana nih dokter? Halo.
Halo. Finally, emang cuma bisa berdua ya, nggak apa-apa lah yang Iya, penting. nggak apa-apa lah gantian. Ya, Sehat-sehat dokter. sehat-sehat. Terima kasih, Aming. Salam kenal Iya, juga nih. Udah lama pengen kenalan, baru sekarang bisa kenalan. waduh, aku yang bangga bisa kenalan sama ini para pahlawan dunia medis ini luar biasa, beneran deh. I do Ya, really respect to all of you guys. Semuanya pokoknya tetap thank you. sehat, tetap berjuang. Thank you. Nah, hashtag terserah, tapi hashtag jangan menyerah gimana lagi ya dok Oh, ya. betul, betul. Iya, Betul, jangan terserah. Tapi iya, jangan, tapi saya setuju dengan Aming itu harusnya memang ya kalau kita kesel-kesel, kalau ya, kita sedih, tapi kan kita masih sayang bangsa ini, Ming. iya. Cuman makanya dok, aku aja emang ya apa ya, aku aja berusaha untuk selalu memberikan edukasi sama sosialisasi tentang Betul. update apa ya, berita-berita update tentang COVID gitu kan. Iya. Gimana gimana apa sih bahayanya, gimana melakukan social distancing, pokoknya hal Iya, seperti itu. betul. Cuman emang bangsa kita emang masih bocah banget ya. Jadi emang ngurusnya susah banget. Tapi Kesadarannya emang sebenarnya loh, karena dia di luar negeri juga ada yang lebih bocah dari kita. iya, Haji Mama sama aja ya. When there's apa? When there's a smart one, there's a retard one, sama aja di Iya, mana-mana yes. ya dok ya. Oke, anyway Iya, dok, poin. ini kita Oke. melanjutkan obrolan tentang terapi plasma konvalesen atau terapi plasma darah ini kan. Iya. Tadi udah dapat sedikit penjelasan dari dokter Sonia Iya, Wibisono. betul. Nah sekarang yang mau Banget. aku tanyain salah satu poin yang tadi apa Top. sempat sempat gantung tentang seberapa besar kemungkinan untuk pasien yang menerima terapi ini sembuhnya itu berapa persen, dok? Nah, Skala 1 sampai 10 berapa? Tuh. skala 1 sampai 10. Nah, tiap Yes. negara beda-beda, Ming. Jadi Yep. kalau misalnya Cina, itu ada penelitian-penelitian, itu bisa sampai 100%. Wow. Kalau misalnya di Iran, itu dia menurunkan angka kematian itu sampai 40%. Jadi keberhasilannya antara 50-60% dari total. Nah, kalau misalnya di Amerika, itu baru ada 3 gelombang. Gelombang yang pertama itu keberhasilannya katanya menggembirakan, tapi saya tanya tanya ke teman saya, profesor dari Rice University, Texas, itu katanya tuh hampir semuanya itu membaik. Wow. Tapi memang presentasinya dia tidak kasih tahu. Itu. Nah, kalau misalnya untuk yang di Korea ada 2 pasien yang kritis, dirawat, kemudian sembuh. Di Cina ada 10 pasien, setengahnya pakai ventilator, setengahnya berat, tidak pakai ventilator, dirawat sembuh. Ada juga 5 kasus kritis, 5-5-nya sembuh. Tetapi memang ada hal yang harus kita perhatikan di sini, Ming. Ya. Bahwa pemberiannya itu lebih baik, lebih awal. Ya, berarti bukan pada saat Memang emang ini ya, pada saat bukan emang udah parah gitu ya? Iya, karena kalau udah parah, Ming, kayak misalnya aja onderdil mobil gitu ya, udah rusak semuanya, barusan dibenerin. Kan pasti ada Iya. Ya. gitu. Ibaratnya jangan sampai kondisinya lagi udah jangan sampai akut atau kronis ya gitu, emang harus Iya, dari awal misalnya, aja gitu. iya bener, kalau misalnya baru berat gitu, sesak napas gitu ya, kayak dikejar-kejar macan gitu loh, Ming. Iya, Misalnya benar. lebih dari 30 kali per menit, ya udah itu udah merupakan pasien yang kriteria yang bagus untuk dikasih plasma. Tapi kalau udah kritisnya lama, udah di alat bantu napasnya lama, udah sampai lebih 2 minggu, ya dikasih plasma. Plasma cuma untuk menghilangkan virusnya aja. Tapi kalau ginjalnya udah rusak, parunya udah rusak, kemudian jantungnya juga udah memble, ya virusnya hilang, tapi yang lainnya juga bisa berat juga, jadi tetap aja bisa meninggal. Jadi memang pemberian lebih awal tuh lebih bagus. Oh, sama aja ya kalau misalnya kita udah divaksin pun tiba-tiba emang kena dan emang nggak diobati secara cepat juga, sama aja ya dok ya? Iya, kalau misalnya kitanya juga harus ya jangan sampai telat. Ada ini beberapa cerita, jadi pemberian vaksin ini kan bisa melalui otonomi pasien, Ming. Yep. Jadi kalau pasien meminta itu dan keluarga meminta, itu dokternya juga harus memberikan. Ada juga yang melewati jalan penelitian. Nah, saya ada data pasien yang melalui jalur otonomi ini. Nah, dia itu diberikan vaksin sebelum within 14 days. Jadi pemberian terapi plasma ini dianjurkan pada saat 14 hari pertama, Ming. Jadi pas masuk sampai 14 hari dirawat itu sudah harus dapat plasma supaya hasilnya bagus.
Nah, itu Berarti pasien emang yang pertama itu dia mendapatkan plasma itu tanggal 2 pada hari ke-10 hmm, hmm, hmm. tuh. Pada hari ke-10 ya. Mm-mm. Jadi Dan 10 hari dia pulang. dari punten dokter, dari pertama kita akan memberikan terapi plasma darah ini, butuh berapa lama sih untuk para tenaga medis untuk screening dulu darahnya, apakah darahnya emang qualified gitu kan, punya kualifikasi yang bagus untuk Nah, diberikan. Itu maksudnya proses dari screeningnya sampai diberikan ke pasien sampai medicationnya sama ngelihat hasilnya itu berapa lama ya? 14 ya. hari juga atau gimana? Nah, makanya itu saya selalu mengingatkan, kalau misalnya untuk proses itu kayak transfusi darah, Ming. Ya. Kalau Oh, misalnya pengambilannya itu kurang lebih dalam waktu 1 jam, dia udah bisa ya. mengambil plasmanya. Oke. Kemudian selain di crossmat dan segala macam kan, jadi crossmat dan segala macam, kira-kira kalau misalnya udah dalam prosesnya itu 2-3 hari itu udah bisa diberikan kepada penerima. Nah, tapi saat ini di RSPAD udah bisa ngambil. Jadi mereka udah sediakan bag-bag yang kecil, plasma. Jadi misalnya ada pasien dan kemudian keluarga pasien meminta, kemudian dokter yang mengirim surat permohonan ke RSPAD bisa langsung ambil. Tapi kalau prosesnya itu sekitar 3 hari lah gitu. Kita kasih 3 waktu yang hari. panjang gitu kan. 3 hari dan untuk proses pemasukan plasmanya itu ya kira-kira dalam waktu 4 jam. Ming. Jadi supaya kalau ada reaksi alergi misalnya agak merah-merah atau apa itu bisa termonitor gitu. Karena kan jadi memang harus patient safety-nya, keselamatan pasien yang utama gitu. Oke dok, next question-nya. Ya. Apakah sama kayak donor darah? Jadi emang disesuaikan dengan jenis darahnya atau ada Betul. tip, ya kayak gitu ya? Betul. Disesuaikan dengan jenis-jenis golongan darahnya kan dok ya? Iya, betul betul. Ya, berarti emang tergantung juga kualitas darahnya juga, golongan darahnya juga. Iya, ya. Pokoknya sesafety mungkin dari proses screeningnya itu ya dok ya? Benar ya. Pak, se-safety mungkin ya. Jadi kalau misalnya memang udah bisa nabung plasma tuh bagus banget. Jadi kalau kita ada yang perlu langsung bisa dikasih, nggak usah nunggu sampai lama-lama. Karena kan selain proses crossmat, kemudian screening infeksi menular melalui transfusi darah, itu juga ada 2 proses lain yaitu untuk mendeteksi kadar antibodinya supaya benar-benar memang tahu nih kadar antibodinya berapa. Nah itu kadang-kadang suka terhambat di situ juga gitu. Jadi suka harus lebih sabar gitu. Itu. Oke dok, ada satu hal lagi yang bikin saya ini curious banget kan dari apa yang saya baca, dari apa yang saya tonton. Saya lihat kemarin di salah satu media TV luar, katanya si COVID ini bakal kawin banget, bakal matching banget dengan orang yang punya dengan orang yang di DNA-nya ada gen, ada faktor acceptor 2. S2. Iya. Nah, itu benar apa enggak? Maksudnya kayak dia tuh ibaratnya gen tuh ada yang dominan, ada yang resesif kan. Nah, jadi dia tuh pasti bakal kawin banget dengan gen seperti itu, which is gen-gen ini terdapat di ras-ras Caucasian gitu, kayak European gitu kan, Amerika atau emang belacakan. Itu tuh benar apa enggak dok? Itu saya penasaran banget sih. Betul. Jadi memang ini penting banget loh, ini penting banget karena jarang ke-expose di media loh, ini di media lokal jarang banget dok. Maka saya tanya ke dokter langsung, ini waktunya tepat banget. Betul. COVID-19 ini dia punya kunci, Ming. Jadi kunci itu masuk ke dalam sel manusia melalui reseptor ACE2 itu. Ya. Nah, ada faktor yang disebut immunocompatibility complex, ya kan? Nah, itu ada orang-orang tertentu ya dengan faktor tersebut yang memang lebih rentan terhadap virus ini. Waduh, jadi emang intinya faktor genetik juga ngaruh ya dok ya? Betul, kamu pinter banget. Enggak, aku curious doang, bukan pinter. Aku ngerasa bodoh aja, nggak tahu apa-apa, makanya I'm trying to find it out gitu loh dok. Iya betul. Jadi memang ada human incompatibility complex yang memang dia itu cenderung lebih rentan kalau terkena virus ini.
Makanya kadang-kadang kita lihat orang Eropa tuh kayak Itali atau apa kayaknya bener-bener geblak gitu Makanya ya. dok, makanya Dok, kayak gitu loh dok, kayak template apa, kayak kan. pola gitu, kayak aku tuh dari awal tuh udah curiganya gini loh dok, maksudnya Yes, setaunya aku gitu kan, kayak gini, kayak gini, aku belajar dari dulu dari Spanish flu gitu kan, dari yes. Spanish flu, dari gini tuh dari Black Plague, kolera, Ah, Spanish flu, iya, sampai apalah Marcel flu segala macem. iya. Aku tuh ngelihat ya, itu tuh timelinenya selalu mereka terjadi pada saat musim-musim dingin kan. Satu, kedua, Betul. kenapa musim dingin tuh si virus jauh lebih bisa berkembang biak karena dalam keadaan yang sangat lembab kan. Ketiga, Iya, statistik di Amerika juga membuktikan kenapa tingkat kematian di sana jauh lebih tinggi daripada negara lain, karena kalau kita lihat negara bagian kayak New York ya, kayak ibaratnya iya, New York kan. benar-benar Nah, itu yang bulan-bulan itu bulan-bulan terdingin di sana, Dok. Jadi relevan ya, banget. Dan itulah kenapa saya ngelihat ya, Dok ya. Saya compare lah dengan imunitas yang dimiliki orang Indonesia. It doesn't mean kita harus jadi jumawa, enggak ya. Tapi enggak. maksud aku kayak satu, ultraviolet kita memiliki kandungan yang jauh lebih bagus dari ultraviolet misalnya negara 4 musim ya dok ya, itu Iya, satu. Kedua, ibaratnya ada dua macam tipe, imunokompromat sama imunokompeten. Nah kita tuh betul. termasuk banyak orang yang punya imunokompeten, yang dia Iya, emang punya kekebalan yang istimewa, yang serius dibanding dengan orang-orang yang imunokompromat yang terdapat baik di negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika di luar iya, sana lah 4 musim ya dok ya. Nah makanya maksud aku optimisnya bahwa kita tuh bangsa yang sangat-sangat diberkati, bangsa yang sangat disayang sama Tuhan gitu kan, punya iya. punya apa ya, punya banyak kelebihan. Dan kenapa sih enggak, padanya kita nurut aja, jangan terlalu bandel, kita tuh udah disayangnya luar biasa loh dok, ya Iya, nggak sih? karena mujizat itu nggak akan terjadi 2 kali kan? Makanya dok, aku tuh bener dari kemarin tuh kan banget dok, aku bener loh, ini aku bener kayak aku exciting banget dok dengan pembicaraan ini. Berarti dari kemarin-kemarin apa yang aku cari tahu apa based on data gitu kan dok. Maksudnya Iya, kayak aku sering ngobrol sama temanku yang suster di puskesmas, sama teman-temanku iya, yang dokter juga gitu kan, sama sahabat-sahabatku yang emang concern banget dengan masalah ini. Dan kita secara cara apa ya, secara perlahan gitu kan, tapi pasti tetap cari cari apa knowledge yang iya. emang secara data bisa dibuktikan. Makanya ini ada banyak banget pertanyaan yang mau saya tanyain, dan salah satunya alhamdulillah kejawab, dan itu benar tuh luar biasa menyenangkan loh dok. Iya, Jadi emang karena saya iya, betul, betul sekali. emang orang-orang yang hidup di negara Yang tropis itu memang emang gifted banget ya dok ya. memang Ya, rentan mereka. Sama kayak misalnya saya itu kan bekerjanya ngebius ya. ya, Nah, ya. saya pernah memberikan dosis yang sama untuk orang berberat badan 40 kilo, orang kita, orang Oke. Indonesia. Ya. Bule ya, yang 8. Oke. Iya, Nah, aduh, akhirnya gak apa-apa. Tadi saya, gemes. iya, tadi ini dok, tadi udah saya save tadi pembicaraan yang sebelumnya sesi 1 bareng dokter Sonia sama dokter Monica udah saya save di feed Instagram saya. Jadi ini bisa dibilang bagian 2. Penting kan ini ya nggak sih? Penting. Banget dokter, ini bener-bener antusias banget, bener-bener I'm so excited gini kan. Maksudnya apa ya, kayak kita semua kan emang to be honest sekarang tuh udah pada mental breakdown gitu ya dok ya. Jadi emang kelamaan di rumah juga bisa gila, dan saya juga udah kayak bingung ngapain. Jadi emang ini kayak semacam illumination, pencerahan ya nggak sih? Ya. Ayo dok, jelasin lagi. Berarti emang tadi beberapa faktor yang saya jembrengin ke dokter tadi emang it does make any sense aja ya dok ya? Yes it is. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat di Itali kan, kemudian kita lihat di Amerika. Kemudian itu kenapa terutama di New York kita kan agak aneh. Iya, benar. Ya, New York itu suffer so much ya kan. Sampai akhirnya harus ada terapi plasma bergelombang-gelombang. Nah, itu mungkin di sana itu juga karena kepadatan penduduk, terus udah itu memang masyarakatnya juga lebih bayi-bayi dari ignorance-nya parah. Stubborn banget kan. Iya, dan memang secara genetically memang ada kecenderungan bahwa orang sana itu memang lebih rentan terhadap flu. Nah, iya. Kan emang silakan dokter, maaf saya interupsi, maaf. Dan memang kalau dilihat dari HLA-nya ada beberapa HLA yang memang lebih rentan terhadap
flu tersebut atau COVID tersebut ya. Yep, Jadi yep. COVID itu lebih mudah menyerang orang tersebut. Nah, memang kita juga semuanya punya itu yang namanya reseptor S2 itu. Tapi entah kenapa kalau misalnya ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa kemungkinan ada pengaruh dari vaksin BCG, Aming. Oh iya benar. Vaksin BCG yang buat ini ya mencegah tuberkulosis buat TBC kan? Ya, itu penelitian tuh dimulai di Australia kalau nggak salah yang mencetuskan hal itu. Jadi mereka membandingkan dalam jumlah tertentu pasien-pasien atau negara-negara di mana imunisasi BCG-nya itu lebih banyak, ternyata itu lebih sedikit yang kena COVID-19. Karena kan kita semua tahu kalau misalnya si COVID itu emang si COVID itu kan respiratory disease kan. Jadi emang si BCG juga emang spesialisasinya untuk vaksin saluran pernafasan gitu kan yang berhubungan dengan respiratory. Jadinya emang ibaratnya relevan banget, relevan dan masuk akal sekali ya dok ya. Berarti ya, emang silakan dokter lanjutkan. Ya, jadi memang dilihat seperti itu. Nah, kalau anjuran saya sebagai bangsa yang memang benar-benar disayang Tuhan ya Ming ya. Ya banget. Dengan segala lingkungan dan dengan segala geografisnya ini, tolong jangan lengah. Jadi misalnya kan kita kan nanti mau mudik-mudikan nih, ya kan? Iya. Yang banyak yang mudik, kalau kita kan nurut-nurut aja ya, tapi kan kita tidak bisa melarang ada sebagian orang yang mudik. Yep. Makanya saya menyarankan nih kepada rumah sakit nih yang ikut melaksanakan terapi plasma, coba deh nabung dulu plasmanya. Jadi kalau misalnya nanti ada ledakan-ledakan kecil di daerah, udah tinggal ditransport ke sana, kan sudah beres. Jadi nggak akan lagi ada klaster yang gede-gede. Karena memang kalau dilihat dari suhu juga, memang virus tersebut itu tendensi itu dia hidupnya itu lebih lama kalau cuacanya dingin. Nah, jadi memang berarti kita emang secara geografis tuh memang kita dapat untungnya sih. Iya, berarti emang kita ini ya dok ya, kita ibaratnya kita tuh harusnya bersyukur banget satu. Betul. Dan kita tuh harus ngerasa beruntung gitu kan. Jauh sebelum kita mengalami ini, sebenarnya outbreak di mana-mana udah kejadian gitu kan. Harusnya kita bisa lebih melakukan tindakan preventionnya kan, pencegahannya tuh lebih dini gitu kan. Nah sekarang ada there is always second chance, selalu ada kesempatan kedua di mana yang udah, tapi dengan ada informasi ini diharapkan para pemilik kekebalan misterius ini gitu kan diharapkan melakukan ini donor darahnya, siapa tahu plasmanya mengandung kekebalan yang bisa menolong saudara-saudara di luar sana yang terinfeksi dengan COVID-19 ini, ya nggak sih dok? Benar. Nah, satu lagi, Ming. Sebenarnya terapi plasma ini juga bisa untuk proteksi. Tapi kadang-kadang saya kalau udah bilang kayak gitu, radikal sekali pemikiran kamu, Dokter Monik. Ya bukan radikal sih. Saya bukan radikal. Iya, banyak tenaga medis yang kena kan. Banyak juga orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas yang rentan. Yang rentan komorbid itu ya, komorbid sama lansia ya. Kalau misalnya kita bisa melaksanakan ini bukan hanya untuk penyembuhan yang berat dan kritis, tapi juga sebagai perlindungan bagi orang-orang yang merawat, kenapa enggak gitu? Benar nggak? Why not ya, Ming? Iya. Nah, aku mikirnya gini loh dok, aku jujur aja ya, to be honest ya, maksudnya ada skala prioritas gitu kan, ada skala prioritas di mana garda paling depan tuh kita, garda paling belakang tuh tenaga medis. Jadi ibaratnya kalau dalam perang itu kita ada layer-layernya, ada lapis-lapisnya kan. Nah, kalau aku sekarang mikirnya yang harus kita pertahankan sekarang adalah, maksudnya dalam sekarang ini we cannot rely on the most of us. We cannot count off the most of us, ya nggak sih? Kita nggak bisa ngajuin terlalu banyak masyarakat kita, saudara kita punya kesadaran seperti ini ya kan dok ya? Ya nggak sih? Nah, saya sekarang lebih concern untuk menyelamatkan garda belakang, ujung tombak di belakang, paling mentoknya tuh, core-nya banget tuh para tenaga medis. Saya malah mikir, kenapa nggak para tenaga medis ini aja yang lebih dikasih amunisi, biar lebih amunitif gitu loh, dikasih shield gitu loh dok, ya nggak? Iya, nah ini aku mah pengen prioritasnya para tenaga medis sekarang yang harus emang tenaga medis dari awal emang sudah diberikan transfusi darah dari plasma darah orang yang punya antibody atau survivor gitu kan, survivor. Iya, aku mah mikirnya gitu dok. Aku malah mikirnya gitu. Dari awal udah
kan seperti Iya, iya, aku gitu. dukung. Beneran Kenapa aku ya susah dukung. banget? Kenapa gitu? Gak tahu deh, nggak ngerti. Mungkin aku mah awam, aku mah bodoh. Jadinya emang nggak paham deh jalan pikirannya gimana. Tapi Cuman aku menarik nggak banget. kebayang kalau misalnya apa tenaga medisnya gimana. Ih, amit-amit ya Bang Bay, walau alam knock on wood ya. Maka saya sekarang mikir, ya kan kita sekarang Benar-benar. lagi berhadapan dengan apa rumors spread gitu kan, rumors has it bahwa sekarang itu bakal the worst scenario-nya adalah bakal diberlakukan herd immunity kan. Nah, Ya. kebayang nggak kalau misalnya herd immunity emang banyak survivornya daripada yang lewatnya, atau sebaliknya gimana ya nggak sih gitu kan. Nah, Iya kalau sebenarnya betul itu. iya, nah nggak apa-apa deh. Maksudnya emang salah satu skenario terburuk yang ditentang oleh Badan Kesehatan Dunia kayak WHO, kayak PBB menentang itu kan, walaupun mereka nggak bisa intervensi kebijakan tiap negara. Nah, Iya. kayak si Swedia, Belanda, Inggris sudah menerapkan herd immunity. Tapi with one condition dan pengertian ketika kurvanya udah flat, bukannya lagi tinggi-tinggi. Yes. Cases, kurva active cases itu udah flat ya kan. Iya. Nah, sebenarnya terapi plasma itu merupakan salah satu bypass untuk mencapai herd immunity tapi lebih cepat. Sekarang kalau misalnya semua orang yang rentan itu dikasih sama plasma dari orang yang udah imun kan, misalnya tenaga medis dengan komorbid, nah itu kan semua kan akan menjadi kebal. Betul. Ya, dan virus dia butuh waktu tertentu, dia tidak bisa hidup lama-lama di luar. Iya. Kita. Kalau dia misalnya butuh inang kan, dia butuh inang si virus itu. Kalau misalnya semua tuh udah kebal gitu ya, dan tidak bisa ada inangnya, virus itu akan disappear. Ya, maksudnya kalau kita if we can make it more easier gitu kan, more simpler gitu kan, lebih sederhana, lebih mudah. Kenapa dibikin ribet? Karena dengan emang pada hari ini para pemangku kepentingan punya otoritas untuk memutuskan ini, ya apa enggak ya nggak sih, Dok? Ya, cuma maksud aku kebayang kalau misalnya emang ini efisien, emang ini efektif, dan dengar-dengar juga kan Presiden Jokowi juga udah meng-approve kan, kita udah dapat approval dari yang bersangkutan. Secara luas. Iya, it's already approved by our number one man in this country kan, sama Presiden kita udah approve bahwa terapi plasma darah sangat disarankan. Nah, kenapa enggak segera dijalankan aja? Maksudnya ada saya nggak ngerti deh, ada semacam kesulitan apa sih di birokrasinya atau apa, itu bukan urusan kita ya. Cuma maksud aku adalah semakin cepat kita melakukan ini, semakin masalah-masalah yang lainnya terselesaikan gitu kan, masalah keterpurukan ekonomi gitu kan, masalah-masalah ekonomi yang bakal kolaps segala macam. Saya nggak ngerti sih, mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bakal didengar sama yang bakal didengar sama para stakeholder, para pemangku kepentingan, supaya gitu. Ya, jadi sih, Dok? nanti setelah COVID ini kita akan hidup dengan paradigma yang biasa, tapi dengan misalnya physical distancing, kemudian pakai masker, higienis, ya kan? Nah, kalau sampai ada yang kena dan berat, ya sudah tinggal terapi plasma seperti itu. Betul. Jadi itu mengalir dan kegiatan ekonomi bisa jalan, kan kegiatan biasa lagi bisa jalan dengan aturan-aturan tertentu, misalnya dari TK bisa dibuka lagi sama 5 orang kan. Terus dokter, terus we need more, terus dokter, aku ini mau support terus ya. 5 orang kan, 5 orang udah itu 5 orang, kemudian juga nanti beranjak ke SD, SMP dan SMA. Betul. Dan kemudian juga nanti kan di kafe-kafe mulai ada, tapi dibatasin 5 orang dengan duduk yang berjauhan. Itu sudah mulai menjalankan roda ekonomi juga. Betul. Kan itu berkaitan juga dengan kesehatan sebenarnya. Betul. Tapi dokter, aku sih nggak skeptis ya. Cuman saya positif, tapi ya sudahlah. Pokoknya aku positif. Pokoknya terus aja berusaha. Aku selalu positif. Aku selalu positif. Aku nggak pesimis, tapi aku skeptis dalam pengertian. Ya, maksudnya gini loh, Dok. According to our habitual, ya nggak sih? According to our habit gitu kan. Nggak kebayang kita bangsa yang emang sangat-sangat gemensaf kekeluargaan kan. Dengan silaturahminya, it's okay, silaturahmi bagus banget. Tapi diharapkan silaturahminya
adjust ya, melakukan penyesuaian kalau dalam Ya, keadaan kayak gini, benar, disesuaikan dan lebih fleksibel lagi. Nah, saya nggak kebayang bagaimana caranya, ini di luar konteks obrolan kita benar. tentang sesuatu yang medical ya. Yes, yes. Saya nggak, maksudnya saya ngebayangin gimana according to our mentality, common sense, educational background, intellectual level background gitu kan. Yang paling penting civilized-nya adabnya, adat, Iya, nalar, ya, ya kan, background pendidikan atau belakang pendidikan gitu ya, kan, mentalnya segala ya. macam. Saya agak-agak skeptisnya adalah bisa nggak ya kita merubah kebiasaan berabad-abad ratusan tahun warisan feodal, ya kan, dalam waktu hitungan bulan. 350 tahun. Iya, Lama bener ya. iya kan, dalam waktu hitungan bulan, di mana boro-boro kita ngomong tentang PSBB, ya kan, pembatasan pembatasan sosial berskala besar. Disuruh ngantri aja lebih jago itik dokter, ya nggak sih? Jadi maksud aku kayak aku nggak pesimis, aku tetap positif, tapi skeptis. Kalau aku pesimis, aku nggak akan pernah ngoceh-ngoceh lagi atau vokal. Dan aku kan keep doing on a good things, how to educate our society, how to educate our siblings gitu kan, out there gitu kan. Tapi tetap kayak aduh, emangkah pada akhirnya emang immunity harus dijalankan, pada akhirnya emang ada seleksi alam atau gimana? Padahal kalau mau jujur, kita tuh gifted, kita tuh blessed banget dengan segala macam potensi dan hadiah ini. Ini apakah otaknya harus pada dilobot? Enggak. Kayaknya aku bukan rapid test, tapi aku mikirnya kayak kita harus bikin lobotomi massal deh. Kayak kita harus bikin lobotomi massal deh gitu, kayak ada apa sih dalam otaknya, kita trepanas aja atau gimana, saking udah fed up-nya dok gitu, ya nggak sih gitu. Fed up ya kan? Iya, kebayang nggak kita tuh kayak belaga, kita tuh playing drama, belaga dying, padahal kita tuh kayak ayam mati di lumbung padi tuh, benar kita punya potensi buat bawa ini. Iya, tapi nggak sadar tuh gila banget dok. Itu yang benar-benar kayak gimana oh my goodness gitu kan. Iya kan, kayak oh my goodness, what's wrong with your brain gitu, what's wrong on your mind, in your mind, kayak ada apa sih, gemes. Makanya bukan rapid test tapi lebih ke lobotomi massal deh, ya nggak sih, kesel saya. Gitu dok, maaf ya, ini cuma semacam sekedar sekedar interupsi aja, bukan interupsi, selingan aja lah dok, ya nggak? Iya, tapi memang benar sih, memang kita prihatin, ya kan? Iya, kita prihatin, tapi karena saya sayang, susah ya, orang sayang itu susah. Jadi sebandel apapun tetap kita perhatian, tetap banget, karena kita emang keluarganya gokil banget. Iya, dok. Itu maksudnya kayak maaf dokter, kepotong-potong mulut saya, antusias banget. Enggak, to be honest, kan frankly, I want to meet you up personally gitu, ngobrol langsung sama dokter Sonia, sama dokter Monica gitu. Pengen banget kaca personally, terus diskusi apa, karena ini penting banget sih. Banget, karena saya ngelihat jarang banget hal seperti ini dipublish di media-media di media-media populer gitu kan, dan ini penting banget dok. Iya. Aku mungkin dokter mau nyampein apa lagi sok? Rakyat mengedukasi rakyat menyelamatkan rakyat. Iya. Rakyat gitu ya. Jadi semuanya by rakyat gitu kan. Emang dari rakyat itu namanya emang demokrasi prinsipal, emang kayak gitu kan dok. Gitu. Iya memang. Dan kita harus belajar dari Italia. Italia itu keluarganya juga kuat banget kan. Banget. Pada saat ditetapkan lockdown itu pada lari semua ke desa. Sedangkan di desa itu orang tua semua. Habislah itu yang di desa. Ya, makanya kan bener dok. Parah. Kayak gitu aku kesel, kayak misalnya ada banyak sekali oknum media nih, saya bold nih, oknum media yang selalu menjual rasa takut bukan rasa optimisme kan. Kayak misalnya banyak statistik di negara-negara yang terkena COVID diberitakan bahwa yang matinya sampai ribuan. Bisa nggak lebih detail lagi? Bisa nggak di breakdown lagi bahwa yang ribuan itu menimpa orang-orang yang lanjut usia sama komorbid dengan penyakit bawaan. Itu satu yang akut. Kedua, kan bisa di Italia bisa seserap itu sampai ribuan gitu kan. Nah, tapi kan nggak dipublish bahwa ternyata Italia itu
salah satu negara di Eropa dengan populasi lansia terbesar kan. Nah, kayak gitunya tuh nggak dipublish gitu kan. Padahal itu penting gitu kan. Nah, maksudnya thanks to digital era di mana kita bisa memberikan konten atau bisa memberikan jadi kontender yang bisa memberikan berita berimbang, ya nggak sih dok? Jadi nggak diedit gitu yang penting-pentingnya. Proporsional gitu loh, Ming. Iya, nggak diedit, nggak dimanipulasi. Judulnya doang gitu kan. Maksudnya udah capek banget dok. Baca judul gitu kan. Udah baca judul. Iya. Nah itu. Iya. Soalnya judulnya doang, padahal keterangan perintilannya banyak gitu. Banyak dok. Iya. Dan akhirnya salah persepsi. Menurut saya, jadi virus COVID-19 itu 50% dibesarkan ketakutannya sama media sih. Banget dok. Maka aku juga ngomong tentang di kita juga demokrasi kebablasan gitu kan. Oke lah, demokrasi. Demokrasinya sih Amerika, demokrasinya Eropa, tapi implementasinya Uganda, ya nggak sih dok? Gitu. Makanya kalau ya secara bangsa feodal ya kita emang we are not ready yet gitu kan untuk jadi, ya tapi mau nggak mau kita harus tetap keep going, ya nggak sih dok? Harus keep going, keep on doing good things gitu. Kalau nggak ya gimana? Cuman jujur ya, ini salah satu ini menjawab menjawab kegelisahan saya dok. Due to this COVID pandemic itu orang-orang udah fed up banget kan, udah yang kayak butuh semacam pencerahan. Dan ketika emang saya dengar tentang terapi plasma darah ini, sempat dengar, tapi kok seperti sayup-sayup, tapi kenapa nggak di blow up gitu? Kenapa tidak you know what I mean kan? Mudah-mudahan kan dari tadi omongan kita aman dan beretika kan dok? Iya itu, ya, kan? Itu. Ya, kan? Nanti kita kan? Maksudnya tadi kita ngoceh, ngomongan kita beretika, aman, beretika, dan it does make any sense. Dan emang apa kita obrolin, apa-apa yang sudah ada di luar sana, so we don't have to be afraid aja, ya nggak sih? Ya nggak? Maksudnya the truth is out there and now we are served the truth itself, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, seneng banget asli seneng banget. Iya, saya juga seneng banget. Baru kali ini rasanya tuh bisa, wah, blak gitu ya semua ya. Perasaan tuh bisa blak gitu ya. Iya. Dan saya sangat mengharapkan bahwa pemerintah itu bisa lebih bold gitu ya. Iya, benar. Umumnya bahwa we will do this. Betul. In all over the country, ya kan? Yeah. Kitanya juga, saya dengan tim itu mendapatkan dorongan yang luar biasa gitu. Banget dok. Aku aja nih untuk menerabas semua hambatan gitu. Kita perlu aja gitu. Walaupun kalau misalnya diomong resmi seperti itu, kita itu sebenarnya bisa jalan gitu loh. Gak apa-apa dok. I'm right behind at you ya. Ya kan? Thank you. Iya banget. Aku karena aku udah kayak, maksud aku silakan roda ekonomi harus berputar, benar. Yang mau di rumah, misalnya yang mau di rumah punya tabungan, silahkan bertahan. Yang keluar nih, yang untuk keluar nih ada kata-kata bagus, aku kutip dari kakak saya. Yang keluar dengan catatan, keluarlah sesuai kebutuhan, bukan keluar rumah karena sesuai keinginan. Iya, betul. Nah, jadi yang pelaksanaan PSBB itu, ini so taunya saya, pelaksanaan PSBB yang ideal seperti ini. Yang di rumah, bisa di rumah, ya, orang-orang yang misalnya lansia, punya komorbid, yang punya imun yang rendah, silakan di rumah, dan mudah-mudahan punya tabungan yang cukup, silakan. Yang mau keluar, karena harus cari makan, silakan. Yang mau keluar, karena harus nongkrong, sama bosen, whatever. Tapi tolong, protokoler PSBB-nya, protokoler PSBB-nya, pembatasan sosial berskala besarnya, tolong diimplementasikan, diterapkan dengan benar. Dengan apa? Dengan jarak jarak sesama 2 meter minimal. Udah gitu, kemana-mana bawa hand sanitizer. Kalau misalnya gembel, nggak punya duit, cuci tangan terus aja. Ya kan? Dan pakai masker. Nah, kalau misalnya ada statement kayak gini, toh gue keluar nggak ngurungin siapa-siapa, toh gue nggak minta ke siapa-siapa, oke, benar. Nah, tapi sebagai makhluk individu itu benar, tapi ketika fungsi Anda sebagai makhluk sosial, ya, Anda nggak bisa seperti itu, dan lebih baik Anda jangan ketemu orang, ya nggak sih dok? Iya, betul. Dan ini statement satu yang paling mau saya tekankan di sini adalah, yang mau keluar silahkan, tapi keluarlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keluar dengan keluarlah sesuai dengan kebutuhan, bukan keluar sesuai dengan keinginan. Iya. Ya nggak sih dok?
Jadi keluar Jadi, dengan kendalikan apa? diri. Karena kita butuh sesuatu yang urgent, yang penting, Betul. bukan karena keinginan yang nggak ada habis-habisnya kayak beli Betul. baju lebaran dari duit bantuan sosial, ya kan? Beli baju lebaran, beli apa sih kelengkapan lebaran, kue segala macam dari duit bantuan sosial itu gila banget sih. Dan dalam Iya, hal ini kita nggak bisa nyalahin pemerintah terus, ya enggak? benar. Dan dalam hal ini kita semua salah. Gimana sama orang ada pemerintah yang benar, ada pemerintah yang berusaha untuk jadi benar. Hati-hati nih Iya. ngomongkan. Ada rakyat yang benar, ada rakyat yang nggak benar. Ada orang emang jahat, ada orang yang emang baik kan. Gimana sama. Iya, Tapi tolong dalam kondisi ini kita semua bersatu yuk gitu. Capek, udah mau 3 bulan ini di rumah terus. iya benar. Makanya Iya, kenapa sih ada tenaga medis yang ngomong ini nggak bisa, ada tenaga medis banget. Iya. terus itu golongan ini. Iya. Kita ini cuma bisa keluar dari COVID-19 ini kalau menjadi satu bangsa Indonesia. Betul. Segala golongan, melebihi segala partai politik, melebihi Iya. suku, bangsa, dan agama. Kita harus ini satu. Banget. Nah sekarang, satu. iya Dok. Baru itu kita menjadi bangsa yang kuat, bisa menjadi bangsa Betul. trendsetter, bukan hanya follower seperti selama ini. Betul. Itu Banget, cita-cita saya. Ternyata banget. Ini kita lagi meng-encourage ya, kita lagi meng-encourage saudara kita sendiri, bangsa kita sendiri bahwa kita sekarang tinggal sendiri. Karena kecerobohan kita, karena keegoisan kita, karena yang sabodo teuing, sebodoh amat gak ngerugiin orang ternyata ngerugiin kita nih. Sekarang kita di embargo bukan cara ekonomi, di-ban sama negara-negara. Ya kan di beberapa negara Asia bahkan mungkin akan meluas karena kelakuan kita udah viral dan banyak negara yang nggak mau menerima kedatangan kita dan waktu dalam jangka waktu yang tidak terbatas. And it's so scary karena ngerasa kita sekarang sendirian. Kalau kita nggak mengandalkan satu sama lain sebagai saudara, sebagai sebuah bangsa, siapa lagi ya sih Dok? Betul. Ini serem banget. Ya, jadi kita harus saling bersatu. Iya. Perbedaan itu. Benar. Itu ditaruh di belakang. Kita ini cuma satu. Bangsa Indonesia itu yang kita punya dan sebagai satu bangsa Indonesia kekuatan kita itu besar, kita bisa ngapain aja, kita bisa seperti itu dan saya tuh pengennya ya udahlah ngapain sih ribut-ribut dulu gitu ya. Iya. Jangan kebanyakan kalau aku mikirnya gini Dok ya. Bangsa kita kena warisan feodal, kita tuh kan warisan feodal, we have been too long being paralyzed ya nggak sih by the Dutch ya nggak sih, dan kita bukan negara Commonwealth persemakmuran kayak Inggris yang akhirnya pada cerdas, pada pinter ya nggak sih. Nah maksud aku emang karakter seperti itu susah, cuma pada akhirnya mau nggak mau kita harus mau karena kalau nggak kita siapa lagi. Jadi tambangnya inferiority complex tuh kita tuh kan jago kandangnya. Maling teriak maling, tinggal tunjuk tangan gitu, kayak itu dikurangi deh gitu kan. Karena dalam kondisi yang sangat sifatnya udah darurat banget, it's beyond urgent ya nggak sih Dok? Nah makanya aku ngerasa bangsa kita kayak PSBB diberlakukan dengan protokol yang benar, tapi mengharapkan kesadaran dan mental orang kita ke laut aja. Nah saya mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah selama PSBB itu benar-benar dikawal. Kita butuh oknum yang tegas yang nggak bisa disuap, oknum keamanannya ya. Iya kan, kita butuh oknum keamanan dengan mental yang tegas, dan beberapa yang udah viral di sosial media mereka semua udah tegas kan. Dan kedua, kita nggak butuh oknum-oknum atau aparat keamanan yang mudah disuap. Dan saya ngerasa level asertifnya, level ketegasannya agak dinaikin dikit, boleh mungkin pakai ini peluru biji jambu ya nggak, peluru biji jambu tuh atau ditembakin kan ya nggak gitu kan. Kita emang biasa dikerasin gitu kan, warisan feodal. Bukan berarti saya mendewakan kekerasan, saya orang yang anti kekerasan dan penjunjung tinggi HAM. Tapi untuk kondisi selama ini during the pandemik, selama pandemik berlaku, mungkin ketegasannya levelnya harus dinaikkan ya. Bukan berarti saya menghimbau untuk melakukan tindak kekerasan, tapi tegas yang dengan level yang kayak anak kecil deh, dikasih tahu udah nggak nurut, tepuk pantatnya, masih bandel, jewer kupingnya gitu kan. Kita tuh emang kayak bangsa masih bocah banget. Kita baru merdeka berapa puluh tahun, sementara dijajahnya udah berapa ratus tahun, berapa 3,5 abad lebih ya nggak sih Dok?
Nah, Iya. makanya punten Kenapa banget para penggiat HAM di ya? luar sana. Ya, punten banget para penggiat HAM di luar sana. Saya juga bagian dari aktivis hak asasi manusia. Saya Ya. tidak menghimbau, tidak menyarankan dan menentang keras yang namanya kekerasan dan penindasan terhadap hak asasi manusia. Tapi dalam hal ini kita butuh ketegasan yang levelnya sedikit ditambah lagi supaya kita Ya, lebih nurut. mungkin ketegasan yang mendidik. Betul, betul, betul. Ketegasan Kita yang mendidik, tetapi betul, bukan ketegasan yang membolehkan. Jadi harus betul, mendidik betul. seperti ibu yang sayang ke anak-anaknya. Betul, betul sekali, Ya. benar, benar banget. Seperti orang tua yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi, to be honest ya, nih, sejujurnya dan frankly itu terus terang nih, tetap saya bilingual ya dok, supaya semuanya nyampe ngerti gitu kan. Saya ngerti pemerintah sudah bekerja sangat keras, saya ngerti pemerintah udah baik banget sama kita, tapi tolong kita butuh pemerintah yang terlepas dari baik, terlepas dari memperhatikan, saat ini kita butuh banget pemerintah yang jauh lebih memiliki ketegasan. Itu aja sih. Ya, Iya. mudah-mudahan omongan saya ini tidak Manja menyinggung. ya. Iya kan? Iya, omongan saya ini kan tidak menyinggung kan dok, ya kan? Kita udah nangis gitu Iya, kan. omongannya tidak menyinggung, aman kan? Iya nggak sih? Iya. Aduh dok, makasih banget pembicaranya luar biasa banget. Nanti sampai Iya. udah bisa ketemu, kita ketemu darat aja. Parah. I hope I can meet you up in person personally. We can talk about everything gitu kan. Benar-benar aku. Of course. Pokoknya dok, doa buat Dokter Monica, buat semua tenaga medis seluruh Indonesia bahkan dunia, sehat-sehat. Kalian luar biasa. Amin. Kalian pahlawan yang layak-layak sekali diberi tanda jasa, sama seperti guru, olahragawan yang lainnya di luar sana, para veteran perang. Kalian tuh equally great, equally luar biasa. Pokoknya I do respect you all. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuang. Ya, I'm right behind you. Ya, ya dok ya. Thank you. Iya, terima kasih, sehat-sehat dokter ya. Maaf, aku kebanyakan ngoceh. Saya timbang kebanyakan ngoceh. Maaf juga tadi aku motong-motong omongan dokter, gak ada maksud tadi dan minute. Sorry ya dok ya. It's okay. Ya. It's very nice to meet you. Iya. Thank you so much. I do really. Aku juga thank you so much. Thank you beyond. Pokoknya sehat terus, sukses terus. Amin. Luar biasa terus buat dokter, semua tim medis dan keluarganya. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin. Dan semoga wabah ini cepat berlalu ya. Amin. Amin. Thank you banget dokter. Bye-bye.